Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kembali kita berjumpa dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Mari kita angkat pujian dan kita menyembah Tuhan. Setelah itu kita dengar apa yang mau Tuhan katakan untuk kita semuanya. Berkat hari ini yang Tuhan berikan. Amin. Kekuatan di jiwaku, Biarlah ada kekuatan dalam setiap jiwa kita. Ketika kekuatan itu ada pada jiwa saudara, batinku, maka saudara akan memiliki satu ketenangan. Ketika saudara tenang, ada hubungan intim dengan Tuhan, sehingga saudara akan memiliki roh yang takut akan Tuhan. Itu yang dibutuhkan, itu yang diperlukan untuk kita berkenan di hadapannya. tersungkurku di kakimu, Kami tersungkur Tuhan di kaki-Mu. rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya
terima kasih buat semua yang indah yang telah kau beri Bapa. Dan saat ini, hari ini, detik ini kau akan berbicara bagi kami Bapa, untuk kami lebih lagi mengerti dalam segala rancangan dan rencanamu di dalam nama kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau duduk manis di bawah kaki-Mu, kami mau belajar terus tentang firman kebenaran-Mu, sehingga kami boleh dikenan Tuhan di hadapan-Mu. Dan di dalam nama kuasa Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur dan menerima firman-Mu bersama dengan anak-anak-Mu yang ada di rumah, dan mereka juga bersama dengan Engkau. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, kita masuk dalam firman Tuhan ya. Hari ini saya memberi judul takut akan Tuhan. Seberapa saudara yang takut akan Tuhan? Semua angkat tangannya. Ketika kita takut akan Tuhan, itu yang hebat. Karena apa? Kalau takut dengan saya tidak tahu. Tetapi kalau takut dengan Tuhan, saya katakan hebat. Karena Tuhan di sorga melihat saudara di bawah. Apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang ada dalam hatimu, apa yang kau perbuat, Tuhan tahu semuanya. Oh, haleluya. Yuk kita baca di dalam 1 Raja-Raja 18. Kita baca dari ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-6. Obadja pegawai Ahab bertemu dengan Elia. Ini ada seorang namanya Bapak Obadja, dia pegawai seorang Ahab yang ada dalam kerajaannya, dan dia bertemu dengan seorang nabi Allah yaitu Elia. Dan sesudah beberapa lama, ayat 1, dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga, pergilah perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab, adapun kelaparan itu berat di Samaria. Jadi mulai berjumpa gitu. Kalau nggak berjumpa nggak enak gitu ya. Jadi harus tatap muka dan berjumpa. Tetapi di kita saat ini lagi ada COVID, jadi nggak bisa untuk tatap muka. Tetapi pada saat dan waktunya nanti kita pasti akan berjumpa kembali. Ayat 3, sebab itu Ahab telah memanggil Obadja yang menjadi kepala istana. Obadja itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bapak Obadja ini sangat takut akan Tuhan. Karena pada waktu Isabel melenyapkan nabi-nabi Tuhan, Obadja mengambil 100 orang nabi, lalu menyembunyikan mereka 50-50 sekelompok dalam gua dan mengurus makanan dan minuman mereka. Sangat diperhatikan nabi-nabi Allah. Ahab ini memiliki seorang istri namanya Isabel. Aduh, makanya jangan sampai deh kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki sifatnya Isabel, karakternya Isabel, roh Isabel tinggal di dalam saudara. Tolak itu di dalam nama Yesus ya. Nanti kita akan bahas Isabel, bukan sekarang ya. Tetapi Isabel ini sudah buat gitu ya kira-kira ya, Tuhan ya dalam dia. Yang saya bahas hari ini adalah Obadja. Obadja itu orang yang takut akan Tuhan. Nah, Ahab berkata kepada Obadja, jelajahilah negeri ini dan pergi ke segala mata air dan ke semua sungai. Barangkali kita menumbuhkan rumput, sehingga kita dapat menyelamatkan kuda dan bagal, dan tidak usah kita memotong seekor pun dari hewan itu. Kelaparan terjadi dengan luar biasa Pak Ceplik ya. Lalu mereka membagi-bagi tanah itu untuk menjelajahinya. Ahab pergi seorang diri ke arah yang satu dan Obadja pergi ke arah yang lain. Sedang Obadja di tengah jalan ia bertemu dengan Elia. Setelah mengenali dia, ia sujud serta bertanya, engkaukah ini, hai tuanku Elia? Nah itu pertanyaannya. Jawab Elia, dia 8. Jawab Elia kepadanya, benar. Pergilah katakan kepada tuanmu Elia ada. Tetapi jawab Obadja, apakah dosa yang telah kuperbuat maka engkau hendak menyerahkan hambamu ini kepada Ahab supaya aku dibunuhnya? Dan apa yang dikatakan di ayat 10, demi Tuhan Allahmu yang hidup sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan tuanku Ahab untuk mencari engkau, dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Jadi dikira Elia
Kita lanjut dulu di ayat 11. Dan sekarang engkau berkata, pergilah katakan kepada tuanmu, Elia ada. Mungkin terjadi apabila aku sudah pergi daripadamu, roh Tuhan mengangkat engkau ke tempat yang tidak ku ketahui. Kalau aku sampai kepada Ahab untuk memberitahukannya dan engkau tidak didapatinya, tentulah ia akan membunuh aku. Padahal hambamu ini dari sejak kecil takut akan Tuhan. Nah, Obadya itu adalah hamba abdinya Raja Ahab yang takut akan Tuhan. Obadya adalah kepala istana, tetapi Obadya ini seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Pegawai negeri atau anggota parlemen seperti inilah yang yang kita perlukan saat-saat ini, orang yang takut akan Tuhan. Dia adalah dalam dunia kepemerintahan, tetapi sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Jadi Obadya ini orang yang takut akan Tuhan. Elia salah paham ketika dia berjumpa dengan Elia, dikira dia mau menyerahkan karena ada beberapa nabi, setiap dia ketemu dengan nabi Tuhan itu dibunuh oleh Isabel, dan roh Isabel itu sudah menguasai roh Ahab gitu ya. Jadi kejahatan demi kejahatan selalu mereka lakukan. Kita dapat melihat bagaimana Obadya dalam kesehariannya sebagai kepala istana, tetapi hidupnya benar-benar takut akan Tuhan sejak dia kecil. Bu, bagaimana ya caranya seseorang itu dapat memiliki hati yang takut akan Tuhan? Saudara mau tahu rahasianya? Ayo saya tunjukin rahasianya. Apakah saudara orang yang takut akan Tuhan? Enggak, ngapain aku takut akan Tuhan? Tuhan tidak terlihat kok. Aku tidak percaya kalau ada Tuhan. Aku mau berbuat apa sesukaku. Buktinya orang-orang jahat tetap diberkati. Orang-orang yang curang tetap diberkati. Jangan salah. Kenapa Tuhan tetap memberkati yang sama? Karena Tuhan datang tidak mencari yang sehat, tetapi Tuhan mencari yang sakit. Tuhan datang tidak mencari yang baik, tetapi mencari yang rusak. Tuhan masih memberikan kesempatan demi kesempatan. Tetapi mari, ketika kesempatan itu diberikan, mari kita bertobat. Amin. Nah, disinilah rahasianya, milikilah roh yang takut akan Tuhan. Ada 4 hal yang mau saya katakan. Kita harus memiliki pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ketika saudara memiliki pribadi perjumpaan kita dengan Tuhan, saya yakin dan percaya dalam berjalannya waktu, lambat laun, yang tadinya saudara orang yang keras, yang tadinya saudara orang yang suka marah, yang tadinya saudara tidak sama sekali memiliki cinta kasih, ketika saudara mau berjumpa dengan Tuhan, semakin dekat, ada hubungan intim di dalam roh saudara bersama dengan roh kudusnya Tuhan, terus berintim. Dengan berjalannya waktu, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, Tuhan akan kikis itu semua. Dan saudara menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ada banyak orang yang berjumpa dengan Tuhan di gereja, tetapi tidak takut akan Tuhan. Karena apa? Karena perjumpaannya hanya sepintas lalu. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, maka apa yang dikatakan warisan kerajaan sorga ada di dalam saudara, itulah yang engkau miliki, yaitu karakter ilahi ada padamu. Dan engkau memiliki roh yang takut akan Tuhan karena engkau sudah dialiri dengan kasih Bapa. Kasih yang dari sorga mengalir di dalam engkau, sehingga engkau akan memiliki cinta kasih itu dan engkau akan memiliki karakter yang takut akan Tuhan. Amin. Yang kedua, kita harus tekun menyelidiki firman Tuhan. Kalau saudara tidak menyelidiki firman Tuhan di dalam kitab Amsal itu adalah ajaran untuk sesama manusia. Kita pelajari di sana apa yang dikatakan oleh Salomo, apa yang ditulis oleh Salomo, itu adalah wejangan-wejangan buat kita. Mari kita belajar dari kitab Amsal ini. Ketika seseorang tekun menyelidiki firman Tuhan, maka firman Tuhan akan berkuasa dalam hidup saudara. Ketika saudara menyelidiki firman itu, jangan sampai salah, pokoknya dibaca, yang penting dari Kejadian sampai Wahyu, aku selesaikan dalam waktu 1 bulan selesai.
berlomba-lomba, bukan, tetapi kita tekuni, kita pelajari, kita kupas, kita dengar, kita olah kembali, kita otak-atik, kita minta hikmat dari Tuhan. Apa maksudnya ayat ini? Apa? Berikan hikmat-Mu Tuhan kepadaku, maka engkau akan menjadi orang yang takut akan Tuhan. Alkitab berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Apa artinya? Ada kebersamaan, ada satu kesatuan, sehingga bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam kita. Itu maksudnya, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu, maka apa saja yang kamu minta dalam namaku, engkau akan mendapatkannya. Jadi harus ada kesatuan. Akhirnya kita mengerti mana yang Tuhan kehendaki dan mana yang tidak Tuhan kehendaki. Inilah yang kemudian membangun karakter dan sikap kita sehingga menjadi orang yang takut akan Tuhan. Sepele ya, sederhana ya. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalammu. Ketika firman-Ku tinggal di dalammu dan engkau berakar di dalamku, karena engkau ada di dalam firman-Ku dan aku tinggal di dalam kamu, mintalah, minta hikmat, minta kesabaran, minta kekuatan, minta apa saja deh, Tuhan pasti kasih. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, kita harus membuka hati untuk tuntunan Tuhan. Kalau kita tidak membuka hati untuk tuntunan Tuhan, sakar PDW, Tuhan juga lepaskan. Tetapi ketika kita mau dituntun oleh Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Mungkin engkau juga dengan perasaan yang sangat sakit, sedih gitu. Air mata terus mengalir, ya sudah, ini maunya Tuhan, ya uwes aku jalanin. Nah seperti itu ya. Artinya setelah kita belajar dan mempelajari firman Tuhan, kita harus bergaul dengan firman Tuhan dan hidup dengan firman Tuhan. Selalu diarahkan dengan pimpinan-pimpinan kuasanya. Selanjutnya kita harus membuka hati untuk tuntunan Tuhan. Mungkin kita berkata, itu kan otomatis pendeta. Saya katakan bukan berlaku hanya kepada pendeta. Kita semua adalah hamba-hamba Tuhan yang wajib dan berhak untuk mengerti akan firman-Nya. Ketika saudara terus mempelajari apa yang ada di dalam firman Tuhan itu, maka saudara akan semakin takut akan Tuhan. Banyak hamba-hamba Tuhan tidak mengerti akan firman Tuhan, ada. Cuman lewat begitu saja karena sudah disibukkan dengan pikirannya sendiri, disibukkan dengan pelayanannya sendiri. Bukan pelayanan ya, terutama untuk dirinya sendiri. Kalau mereka seperti itu nggak bisa. Tetapi ketika hamba Tuhan itu benar-benar masuk di dalamnya, tinggal di dalam firman-Nya, maka dia akan memiliki roh yang takut akan Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang tidak takut akan Tuhan, banyak sekali kok. Begitu mudahnya dia menukarkan semangkuk dengan kacang merah, itu banyak ya, banyak. Tetapi kita tidak di sana. Yang saya maksud, marilah kita memiliki roh yang takut akan Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan meneguhkan kita sambil berkata, kalau engkau mendengar suaraku, janganlah keraskan hatimu. Firman Tuhan selalu ingatkan demikian. Kalau engkau mendengar suaraku, jangan keraskan hatimu. Suara apa? Suara yang memanggilmu. Mari ikutlah aku. Amin. Maka kita mengikuti jejak-jejak Kristus, apa yang Tuhan mau dari kita. Hal yang keempat, kita harus memiliki roh yang takut dan taat akan Tuhan. Kita harus punya kerinduan untuk selalu dekat dengan Tuhan. Bu, mana bisa Bu, saya ini orang sibuk. Pagi-pagi saya sudah urusin anak-anak, pagi-pagi saya sudah urusin catering saya, pagi-pagi saya udah masak. Sisihkan waktu untuk Tuhan.
Kalau engkau tidak bisa berjumpa dengan Tuhan di pagi hari, berjumpa Tuhan di siang hari. Kalau di siang hari tidak bisa, di malam hari, capek bu, capek. Di tengah malam ketika engkau dibangunkan, ketika engkau diberikan kesegaran, itu saatnya Tuhan membangunkan saudara. Dan saudara harus berdoa dan berintim dengan Tuhan. Barang 10 menit sampai 15 menit cukuplah bagi Tuhan untuk menyenangkan hatinya. Kalau engkau sudah bisa di sana, engkau akan meningkat menjadi 30 menit. Kalau engkau sudah bisa meningkat 45 menit, setelah 45 menit 60 menit, dan Tuhan akan berkarya lebih lagi di dalam saudara. Haleluya. Kenapa di keempat ini, makin kita dekat dengan Tuhan, makin kita memandang kemuliaannya, makin kita merasakan kedahsyatannya, dan semakin kita hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti hidup dalam ketakutan, tetapi kita menghargai Dia, kita kagum akan Dia, dan berjalan dengan Dia senantiasa. Itulah orang-orang yang takut akan Tuhan. Kita tidak bisa meremehkan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Mari kita terus menghargai segala apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Nafas, oksigen yang dengan cuma-cuma diberikannya, kita masih hidup di dunia orang yang hidup, kita masih bisa menikmati bersama anak-anak, bersama anak cucu. Kalau masih punya suami, menikmati bersama suami. Kalau punya istri, menikmati bersama istri. Menikmati apa yang Tuhan percayakan kepada kita, itu adalah anugerah. Ketika saudara takut akan Tuhan, maka engkau akan mengalami keistimewaan yang tiada taranya. Haleluya. Milikilah iman yang kuat, milikilah hati yang takut akan Tuhan. Adakan terus hubungan intim dengan Tuhan. Mengadakan berhubungan intim dengan Tuhan tidak harus diam di satu tempat dan kita terus bertindak. Tuhan yang kita sembah itu bedanya. Allah yang kita sembah ini di mobil pun saudara bisa, di motor pun saudara bisa, di kantor pun ketika saudara menulis saudara bisa. Tuhan ada di hatimu, Dia hanya sejauh doa dari engkau. Dimanapun dan kapanpun Tuhan selalu hadir untukmu. Maka dari itu jangan tutup hatimu, bukalah hatimu untuk Tuhan. Dia selalu hadir di dalam kehidupanmu. Haleluya. Ada amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Takutlah akan Tuhan, maka Dia akan memberikan segalanya untukmu. Dan segala kesulitan-kesulitanmu akan berlalu semuanya. Yang ada hanya sukacita dan damai sejahtera. Kekuatan dan semangat yang baru selalu hadir dalam hidup saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat pengajaran firman-Mu hari ini. Berikanlah kepada kami roh yang takut akan Engkau ya Bapa. Ketika roh kami takut akan Engkau, kami percaya kami akan melihat karya-Mu, kemustahilan-Mu yang Kau kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Bapa, bahwa Engkau tidak pernah jauh dari kami. Engkau ada di hati kami. Engkau dekat Tuhan dengan kami. Dan Engkau mengerti segala apa yang kami butuhkan. Engkau mengerti apa yang kami perlukan. Engkau mengerti batas-batas kemampuan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan memberikan yang lebih ujian itu dari kekuatan kami Bapa. Bapa, terima kasih. Kami hanya bisa bersyukur. Biarlah kehendak Bapa sajalah yang jadi dalam hidupku. Di dalam nama Yesus kami percaya Bapa. Dimanapun anak-anak-Mu berada saat ini. Biarlah kasih sayang-Mu, semangat yang baru Engkau berikan atas mereka Bapa. Kau kuatkan mereka yang lemah. Kau hiburkan mereka yang susah. Engkau memberikan jalan keluar buat mereka. Sehingga mereka mengerti Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang mendampingi senantiasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkatilah anak-anak-Mu Bapa. Berkatilah anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah Roh Kudus. Terima kasih. Berkat damai sejahtera, sukacita, ketenangan dan kelimpahan menyertai mereka sekaliannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan sudah terima berkat, mari bersama saya katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.